harus segera mengambil keputusan untuk itu. Akan datang. Kapan? Lalu aku harus bagaimana? Dia datang. Dia menyerbu. Dia datang memenuhi ruang-ruang, dia datang memenuhi tubuh-tubuh, dia datang memenuhi ruang-ruang, dia datang memenuhi tubuh-tubuh. Lalu, aku harus bagaimana? Dia mengeroyok, berkerumun di antara ruang-ruang, di antara gedung-gedung, di antara jalan-jalan. Dia bersembunyi. Dia gelap. Dia dalam bayang-bayang Tuhan. Dia dalam merampah. Dia dalam alut mata yang jauh. Dia tidak terlihat. Dia tidak nampak. Dia tidak nampak. Dia tidak terlihat. Dia menjangkit. Dia datang. Dia menyerbu. Dia menyerang ratusan, ribuan, bahkan tinggal nama menamai. Lalu aku harus bagaimana? Aku sebagai apa? Untuk apa aku di sini dan bagaimana aku akan meneruskan hidupku? Siapa kamu? Kenapa kamu datang? Untuk apa kamu datang? Kamu jangan mengganggu orang-orang yang ada di sini. Termasuk saya juga, jangan kau mengganggu. Iya, saya tahu bahwa kamu tidak terlihat. Saya tahu bahwa kamu tidak bisa disentuh. Saya tahu bahwa kamu tidak bisa saya lihat. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Saya berada di mana? Kenapa ruangan ini sangat gelap sekali? Kenapa tidak ada orang yang ada di sini? Saya ada di mana? Saya ada dalam gelap. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Pergi. Dalam gelap aku melihat cahaya hitam yang datang. Dalam ketakutan aku terdiam. Ada orang yang datang. Aku terdiam tanpa kawan, sendiri berhenti, tak ada yang mau mengerti. Orang-orang menganggap saya tak ada gunanya. Lalu saya harus bagaimana? Dan apa itu tadi? Itu tadi apa? Yang datang memberikan kabar bahwa akan ada serangan. Akan ada muncul makhluk yang tidak kasat mata yang datang kepadaku. Lalu saya harus bagaimana? Di ruang ini, saya sengaja diasingkan oleh teman-teman saya. Kau tahu bahwa aku adalah seorang perawat sebelumnya. Ya,
di sebuah rumah sakit yang sangat ternama di negara ini. Saya betul-betul menangani teman-teman saya, menangani pasien-pasien yang ada di sana yang sedang dalam masa kritis. Masa kritis, pandemik, pagebluk yang memenuhi negara ini, yang mengancam, yang mewabah. Lalu dia mengatakan bahwa saya tidak ada gunanya karena saya dianggapnya sudah terjangkit virus itu. Lihatlah pengorbananku. Wajahku sudah hancur, rusak gara-gara APD dan masker yang sangat keras itu. Bayangkan, setiap hari saya harus memakai masker itu. 24 jam saya tidak melepasnya, untuk makan, untuk minum, untuk buang air kecil saja. Saya tidak bisa. Tapi kenapa setelah pengorbananku yang cukup tragis itu, orang-orang menganggapku tidak ada gunanya. Kau sudah terjangkit, kau sudah terjangkit. Aku terjangkit virus, aku terjangkit pagebluk, aku terjangkit virus, aku terjangkit pagebluk, aku terjangkit Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Teman-temanku mengatakan demikian. Dia tahu atau tidak bahwa saya ini terjangkit. Dia mengerti atau tidak, tahu atau tidak bahwa saya ini terjangkit. Sudah 20 hari lamanya saya berada di ruang konyol ini, ditemani dengan kamar yang tidak jelas, ditemani dengan kasur yang tanpa percakapan, ditemani dengan hawa yang sangat panas di ruangan ini. Makin lama saya akan segera mati. Kenapa pagebluk ini tidak segera pergi? Bayangkan, pemerintah memberitakan tenaga medis telah berhasil membasmi dan menyembuhkan para pasien-pasien yang ada di muka bumi ini atau di negeri ini. Tapi apakah dia tahu bahwa pengorbanan perawat, pengorbanan tenaga medis sangat luar biasa? Banyak yang mati, tapi ditutup-tutupi. Dan apakah kalian tahu bahwa akan saya buka perlahan-lahan keburukan yang diciptakan oleh rezim ini, oleh pemerintah ini, bahwa tidak sepenuhnya pasien itu menderita virus. Dia punya penyakit tambahan, penyakit bawaan yang membuat dia lekas meninggal. Tetapi pemberitaan di media dibesar-besarkan bahwa yang mati atau yang meninggal di seluruh negeri ini sudah berjumlah ribuan. Lalu saya harus berkata apa? Hanya diam, tanpa kawan, hanya bersuara dengan suara saya sendiri, hanya diam dengan diam saya sendiri. Untuk saya sendiri di sini.
Kamar ini dikunci. Jendela ini dihadang dengan almari di depannya. Lalu saya harus keluar bagaimana? Lalu harus pergi bagaimana? Orang-orang sudah menganggap saya ini sudah mengidap virus yang sangat berbahaya, yang merupakan induk kumpulan dari penyakit-penyakit virus yang ada di negeri ini, yang kemudian menjangkit ke tubuh saya. Coba bayangkan, kenapa tiba-tiba badanku menjadi gatal seperti ini? Padahal tidak ada tanda-tanda virus itu menyebabkan gatal atau pagebluk itu menyebabkan gatal. Ini sebenarnya apa? Tiba-tiba di sela-sela itu, nafas saya menjadi sangat sesak. Dan tenggorokan saya menjadi sangat gatal sekali. Aduh, saya ini kenapa? Aduh, saya ini kenapa? Saya harus mengembalikan ini kepada Tuhan. Saya harus mengembalikan ini kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya virus apa yang menjangkit tubuhku ini? Sebenarnya apa yang menjangkit di seluruh negeri ini? Benarkah itu virus? Atau itu adalah rekayasa genetik, supaya semua perekonomian internasional bisa dikuasai oleh orang-orang itu. Kenapa wajahku tiba-tiba panas sekali? Jangan-jangan ini adalah bekas dari masker itu, bekas dari APD itu yang sangat menyakitkan. Sudah larut malam, pikiranku masih melayang ke sana kemari. Dalam tidur pun aku tidak bisa nyenyak. Dalam tidur pun bayang-bayang tentang virus itu masih menggelayut di pikiranku. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri, temanku, atau siapa saja. Karena sebenarnya penyebab besarnya adalah virus itu. Penyebab besarnya adalah malapetaka virus itu. Bukan saya, teman saya, atau orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya hanyalah korban. Teman-teman saya yang di sana juga korban. Orang-orang yang di sana itu semuanya juga korban. Tidak ada yang bersalah. Dan tidak perlu saya menyesali bahwa saya ini adalah seorang perawat yang kemudian disingkirkan oleh teman-teman saya karena saya dianggap terjangkit virus itu. Tapi saya tidak perlu juga merasa tertekan, merasa terhakimi. Karena sebenarnya bukan saya yang harusnya menghakimi itu. Yang menghakimi adalah diri teman-teman saya sendiri. Karena yang bersalah adalah virus itu, bukan saya. Lalu sekarang saya harus bagaimana? Di antara malam yang sudah saya lewati, pagi, siang yang sudah saya lewati di ruangan ini selama 20 hari. Saya merasa tertekan dengan diri saya sendiri. Ya, mungkin sama seperti yang dialami oleh orang-orang lain di luar sana. Orang-orang itu
mengalami tekanan yang sangat luar biasa, ancaman untuk keluar rumah nanti terjangkit, ancaman untuk berkumpul dengan orang-orang lain nanti terjangkit. Sedangkan itu bisa jadi juga salah. Lalu siapa yang benar? Tidak ada yang benar sebenarnya. Kenyataan ini yang membuat kita salah. Bayangkan rasa rindu saya terhadap keluarga saya, terhadap anak saya, istri saya harus selesai di ruangan ini. Ruangan kamar yang sama sekali sebelumnya saya tidak mengenalnya. Ya, ini adalah kamar ruang karantina seorang perawat perempuan dulu yang di karantina di sini selama 14 hari. Lihatlah penampakan ruang ini, aksesoris wanita yang ada di sini. Saya diletakkan di sini. Tahukah bahwa perempuan itu, perawat itu mati karena korban dari virus itu, karena kejahatan dari virus itu. Ya, lalu siapa yang bersalah? Tidak ada. Yang bersalah adalah disiplin kita. Yang salah adalah kepatuhan kita. Kita tidak patuh dengan hal itu. Teman saya itu harusnya 16 jam menggunakan APD, tapi dia tidak mau. Merasa sesak, merasa sakit, merasa perih di wajahnya, merasa lapar. Lihatlah saya. Wajah saya rusak gara-gara APD itu. Lihatlah. Darah mengelupas. Kulit saya mengelupas. Terasa perih sekali. Tapi saya tidak merasakan ini. Yang saya rasakan sekarang adalah bagaimana saya bisa keluar dari ruangan ini, bertemu dengan keluarga saya. Rasa sedih, teramat sedih, rasa rindu, teramat rindu, rasa sedih, rasa sedih, rindu anakku, rindu istriku, rindu hangat jabat tangan pelukan orang-orang yang ku cinta. Tidak ada. Sekarang tidak ada orang yang dicinta. Semua orang merasakan tekanan. Semua orang ingin selamat dari dunia ini. Semua orang ingin pergi dari ketakutan-ketakutan. Semua orang ingin terbebas dari ancaman virus itu. Sudah hampir 3 bulan. Ya, sudah hampir 3 bulan negara ini tidak dapat menuntaskan virus itu. Sudah 3 bulan pimpinan negara ini tidak bisa mengambil solusi untuk memberantas virus itu. Tapi lagi-lagi tidak bersalah. Yang bersalah adalah manusianya. Yang bersalah adalah individu manusianya yang ada di negara ini. Yang tidak mau dikasih tahu, yang tidak mau disiplin untuk cuci tangan, untuk melepas bajunya usai dari rumah berganti pakaian yang lain. Pakailah masker itu. Jangan kalian merasa diri kalian itu bisa terbebas dari ancaman virus itu. Jangan seperti saya yang merasa terancam, kemudian teman-teman saya juga merasa terancam dengan kehadiran saya. Padahal sesak nafas saya, gatal-gatal saya ini sejak dari lahir. Lalu saya harus bagaimana?
Baiklah, saya akan meminta solusi teman-teman saya. Saya akan meminta informasi di sana. Di jendela itu barangkali orang-orang dapat melihat saya, dapat mendengarkan suara saya. Teman-teman yang ada di luar sana, tolong dengarkan saya. Saya tidak terjangkit virus itu. Saya tidak terjangkit virus itu. Saya hanya menderita gatal, menderita sesak nafas dan batuk itu memang sejak dari kecil. Kenapa kalian tidak percaya? Kenapa kalian tenaga medis seawam itu dalam menyikapi virus ini? Kenapa virus ini sangat sulit? Tolong saya, teman-teman. Tolong saya, teman-teman. Tolong saya. Kenapa semuanya diam saja? Tidak ada yang mau menjawab apa yang saya sampaikan. Baiklah, lebih baik saya mempersiapkan diri saja untuk menuju ke rumah sakit. Barangkali saya bisa membuka pintu itu. Saya akan mempersiapkan diri. Dan saya akan menyampaikan dan saya akan meminta dites seluruh tubuh saya bahwa saya tidak terjangkit penyakit itu. Bahwa itu adalah karena parno. Bahwa saya adalah parno terhadap virus itu. Dan orang-orang di luar sana juga merasa parno dengan virus itu. Kalian jangan takut. Saya pun tidak boleh takut. Kalian tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Kita jangan takut. Kita jangan sedih. Kita jangan parno. Kita jangan parno. Kita jangan sedih. Kita jangan parno. Kita jangan sedih. Kita jangan sedih. Saya harus segera mencari solusi. Saya harus mengenakan APD dan harus pergi dari ruangan ini kembali ke rumah sakit dan membuktikan kepada teman-teman saya bahwa saya tidak terjangkit virus itu, dan saya akan membuktikan kepada orang-orang yang ada di luar sana bahwa saya bisa membantu untuk menyembuhkan. Saya bisa bertemu dengan anak saya, istri saya. Baiklah, rasa rinduku semakin bergejolak. Aku harus segera mengenakan APD ini dan saya harus segera kembali pulang. Segera mengenakan APD ini dan saya harus segera pulang. Saya meyakinkan kepada orang-orang itu bahwa jangan kemudian menyalahkan perawat. Jangan merasa perawat itu ya memang sudah tugasnya. Sakit bagaimanapun ya memang itu adalah tugasnya. Kalian jangan salah bahwa saya ini juga manusia, keluarga saya manusia, kalian juga manusia. Kita patut memanusiakan diri kita. Ingat, tidak ada garda depan, yang ada adalah masa depan. Kita harus berjuang. Saya harus berjuang. Saya harus mengenakan APD ini dan harus segera kembali ke rumah sakit untuk pergi menjelaskan kepada teman-teman saya, meminta saya di-check up. Saya sudah 20 hari di karantina di kamar ini. Pengap, panas, sakit, terasa sangat luar biasa. Saya harus segera pergi dari ruangan ini. Saya sampaikan kepada orang-orang di sana. Saya sampaikan kepada pimpinan rumah sakit bahwa saya sudah siap. Saya siap kembali menjadi abdi negara ini. Saya sudah siap. Dan saya menyampaikan saya tidak sakit. Saya tidak fobia. Saya tidak sakit, saya tidak fobia, saya tidak sakit. Saya tidak fobia, saya tidak sakit. Saya tidak fobia. Saya tidak parno, saya tidak sakit, saya tidak parno, saya tidak sulit. Saya harus segera berangkat sekarang.